Nah, tips yang pertama tentu saja kita harus punya manajemen waktu. Ya, manajemen waktu mengandaikan bahwa nggak bisa kalau misalnya besok mau sahur, hari ini baru kedombrangan. Nah, itu dia istilah kita tuh, wah dadedot, mau masak apa, lalu baru mikir ngelihat plafon, sesu apa, gawe soto apa, sesu gawe apa. Nggak bisa. Jadi, coba, ini kan kebetulan ya, bagus banget ya puasanya sebelum weekend. Jadi weekend ini masih ada sisa besok loh. Coba bikin daftar menu. Nah, setiap menjelang weekend bikin daftar menu. Senin ayam, Selasa tahu, Rebo ikan, Kamis tempe, Jumat jamur, Sabtu seafood, Minggu telur misalnya. Ya. Nah, besok gedombrangan ke pasar, ayo gitu. Kalau udah punya daftar menu kan enak gitu loh ya. Jadi kita mau ke pasar mau belinya apa, bukan cuma hemat, tetapi juga kita tahu mau masak apa. Nah, kesalahan kita pada umumnya, begitu kita pulang dari pasar, ini semua belanjaan sakres-sakresaknya masuk kamar mayit, Mas. Apa itu kamar mayit? Melebu kulkas gitu ya. Nah, gilirannya mau masak garuk-garuk kepala. Duh, ayamnya masih beku ini. Waduh, ikannya masih. Nah, itu dia. Jadi pulang dari pasar, sekali lagi ini adalah manajemen. Ya, ayamnya sudah dibacok, ikan sudah dibersihkan, bumbu sudah diulek, bawang sudah dirajang. Lalu kita kan punya itu wadah-wadah yang kelirnya macam-macam, kuning, merah, hijau, biru. Nah, tandain sing kuning Senin, sing hijau Selasa, yang biru itu Rebo. Masuk dalam freezer dalam keadaan sudah siap dalam kondisi akan dimasak. Jadi kalau misalnya mau bikin pepes tempe atau pepes tahu, nah betul-betul pepesnya udah disemat ke dalam tumiku apa yo, bungkusan daun ya kan, tapi belum naik ke atas kompor. Nah, giliran nanti harinya datang, itu tinggal malam sebelumnya turun di kulkas bawah, besoknya tinggal naik ke atas kompor. Semudah itu. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan yang namanya sarapan dengan baik atau yang disebut dengan sahur. Nah, yang kedua tentu saja adalah masalah takjil. Nah, takjil ini perkara besar ini. Nanti coba tanya sama Pak Ustadz Syarif, takjil yang normal di Indonesia tuh apa aja? Ya kan? Nah, yang menjadi problem adalah takjil kita itu karena saking haus dan saking pengennya, lalu kemudian takjilnya tuh yang manis-manis. Nah, betul bahwa kemudian kita punya rasa manis tuh rasanya enak, tapi tunggu dulu. Begitu Anda mulai minum sesuatu yang manis, sesuatu yang seperti kayak kayak kolak, kayak bubur sumsum, maka yang terjadi takjilnya aja udah bikin kenyang. Nah, ini yang kita khawatirkan, takjilnya udah bikin kenyang. Habis nanti setelah kita sholat maghrib udah nggak bisa makan lagi. Nah, itu momen ketika seorang ibu hamil jadi kurus. Nah, itu yang kita nggak boleh. Kurus karena udah keburu kenyang dengan takjil yang super manis. Udah begitu pulang terawih itu udah ngantuk. Bawaannya pengen tidur, capek, kakinya wis keram, bablas sare wis. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi, bagaimana kita harus mengatur takjil? Nah, takjil itu saya andaikan adalah bagian dari makan siang yang terlambat. Saya selalu mengajarkan pasien demikian. Anggap aja takjil adalah makan siang yang terlambat karena kerjaannya banyak banget. Jadi kalau makan siang itu kan ada sop, ada soto, ada kuah. Nah, sebagai takjil gimana kalau kita makan kuah dan sup? Nanti setelah sholat itu kayak kita membangunkan pencernaan yang udah tidur 12 jam ya Pak Syarif ya. Lalu kita seakan-akan membangunkan lambung. Assalamualaikum, sekarang jamnya makan. Nah, itu kan enak. Nek ono soto itu kan rasanya alasnya enak, anget. Nah, nanti setelah sholat maghrib baru sisa makanan berikutnya bisa kita makan dengan baik. Jadi dengan demikian kita bisa menjaga yang namanya asupan pangan itu tetap bermutu, berkualitas, jumlahnya dan jumlah kalorinya juga tidak sampai turun drastis. Nah, nanti setelah pulang terawih, nah kalau orang bule mengatakan saper. Saper itu adalah makan ketika malam hari. Nah, itu Anda boleh tambah lagi cicil. Tapi karena habis terawih langsung kita tidur, ya barangkali hanya separuh porsi. Barangkali itu dari saya, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.